Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan Fauji dari kelas Manajemen Karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas, yaitu tugas nomor 2, tugas nomor 11, dan tugas nomor 12. Yang pertama, saya akan menjelaskan tugas nomor 2, yaitu tentang sistem informasi manajemen yang saya dapat artikel ini dari Google Scholar. Sistem informasi manajemen ini dari penulisnya Camdan Purnama. Di sini ada beberapa poin-poin penting tentang sistem informasi manajemen dengan ada tujuan sistem informasi manajemen, pentingnya sistem informasi manajemen, peranan sistem informasi manajemen, manfaat sistem informasi manajemen, serta masih banyak bab atau materi mulai dari konsep dasar sistem informasi, komponen-komponen sistem informasi manajemen, jenis-jenis sistem informasi manajemen, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa mempelajari lebih banyak, silahkan di-download di Google Scholar, cari aja sistem informasi manajemen. Di sini ada tujuan, lalu pentingnya sistem informasi manajemen itu apa, untuk apa, dan lain-lainnya. Selanjutnya, eh, sistem informasi akuntansi. Nah, sama, saya juga mendapatkan ini dari Google Scholar. Silahkan teman-teman bisa mencarinya sistem informasi akuntansi oleh Desi Ramdhani BR Tarigan. Di sini isinya adalah ada pengertian nih siklus produksi sistem informasi akuntansi, tujuannya sistem informasi akuntansi, aktivitas, perencanaan, dan penjadwalan prosedur-prosedur sistem informasi akuntansi. Dan masih banyak, nanti bisa teman-teman cari sendiri ya di Google Scholar. Selanjutnya, saya akan membahas tugas nomor 11 dan 12 tentang apa itu saham. Nah, apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia itu disebut perusahaan tercatat, teman-teman. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Nah, di sini ada analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang akan pertama kita bahas adalah analisis teknikal. Nah, analisis yang berdasarkan pada data-data mengenai harga histori yang terjadi pada pasar saham dalam penerapannya. Nah, dalam penerapannya ini, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik histori pergerakan saham. Pengguna analisa teknikal umumnya disebut dengan trader yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Yang kedua itu analisa fundamental. Nah, analisa ini didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Analisa fundamental ini pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio, return to equity, dan sebagainya. Selanjutnya, segmen saham berdasarkan perusahaan. Nah, di dalam perusahaan ini ada beberapa segmen pasar nih yang eh, sesuai dengan waktu penyelesaiannya. Yang pertama itu pasar reguler. Nah, hari bursa kedua setelah terjadi transaksi bursa. Kalau pasar tunai, hari bursa yang sama dengan terjadi transaksi bursa tersebut ya. Pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa, bursa jual dengan anggota bursa beli. Jadi
saling berkesepakatan. Lanjut, untuk laporan keuangan 5 tahun terakhir ini, saya ambil contoh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini kita lihat total aset setiap tahun mengalami kenaikan. Saya ambil ini dari tahun 2008 sampai 2013. Lanjut, nah pengaruh naik turunnya saham nih, ada apa sih gitu? Kenapa bisa naik turun saham tersebut? Nah, ada sejumlah faktor teman-teman mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham tersebut naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal, jadi dibagi dua. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini faktor yang timbul dari dalam perusahaan, baik itu dari atasan ataupun bawahan dan lain-lain ya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor yang bersumber atau berasal dari luar perusahaan. Faktor ini biasanya dibilang sulit lah untuk diatasi. Seperti contoh nih gitu. Adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal tuh yang lebih dominan dan memengaruhi harga saham untuk terjadinya naik turun. Selanjutnya itu ada jumlah daftar saham. Nah, ini dia. Jumlah dan daftar saham. Di sini ada beberapa nama perusahaan yang mengikuti tren saham, seperti ada Astra Agro Lestari Tbk. Nah, tanggal pencatatannya tuh tanggal 9 Desember 1997. Terus ada PT Adikarya Persero Tbk. Itu tanggal pencatatannya 2004. Nah, di sini kita lihat nih di bawah ada 728 nama perusahaan yang terdaftar dalam saham itu. Selanjutnya itu adalah istilah dalam saham. Yang pertama itu ada HK ya, hajar kanan. HK ini hajar kanan, kita bisa memahami sebuah strategi membeli saham dengan memasang harga tinggi di kolom offer antrian jual supaya segera mendapatkan saham yang diinginkan. Terus juga ada haki nih, hajar kiri, sebalikannya teman-teman. Sebalikannya haki ini adalah sebagai sebuah strategi menjual saham dengan memasang harga rendah di kolom bid atau antrian beli supaya sahamnya segera terjual. Nah, jadi perbedaannya HK dan haki ini, jika HK tuh ada pada memasang harga yang tinggi, sedangkan haki ini memasang harga yang rendah gitu. Kalau HK itu di kolom offer, kalau haki itu di kolom bid. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada bearish ya. Bearish ini merupakan suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah. Sedangkan bullish ini suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat. Nah, bearish dan bullish ini ya, perbedaannya sama seperti HK dan haki ini. Jika bearish itu trennya sedang mengalami penurunan atau melemah lah kalau bahasa tradernya mah. Kalau bullish itu mengalami tren naik atau menguat gitu teman-teman. Adapun istilah-istilah dalam saham tersebut ada lagi nih seperti take profit, ada ARA atau auto reject atas, ARB auto reject bawah, bid atau as gitu ya. Selanjutnya itu ada ini nih, nabung di bank atau nabung di saham begitu ya. Banyak orang yang menanyakan seperti itu. Sebenarnya teman-teman, semuanya tuh gini, untung mana sih gitu, nabung di bank atau nabung di saham, untung mana gitu. Pasti semuanya untung teman-teman. Nah, itulah kenapa nih adanya bank gitu, adanya perbankan sebagai media untuk mengajak masyarakat untuk rajin menabung agar
masa depan, masyarakat lebih cerah dan terjamin begitu. Nah, sedangkan menabung di saham juga sebenarnya hampir sama nih dengan menabung di bank begitu. Eee, yang membedakannya adalah tingkat keuntungan yang akan kita dapat gitu. Ketika kita menabung di bank ya, misalkan kita akan mendapat keuntungan yang lebih kecil jika dibanding dengan menabung di saham. Tetapi ada plus minusnya juga teman-teman, menabung di bank relatif lebih aman, betul, ketimbang kita menabung di saham. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita ini ya, yang pertama nih, eee, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Ya, betul, menabung di bank dan di saham itu sama-sama aman. Walau, eee, menabung di bank itu ya memang memiliki keuntungan tuh pada sistem keamanan yang, eee, di mana uang yang kita miliki ini tidak akan dicuri oleh orang lain, tidak akan, hilang begitu. Karena dalam ini, pihak bank tuh akan menanggung semua kerugian jika ada kehilangan atau dicuri lah uangnya begitu. Lalu gini, lalu apakah saham juga demikian ya? Apakah saham juga aman gitu? Betul, teman-teman. Kita tidak perlu, berpikir sangat khawatir begitu ya. Saham itu aman, teman-teman. Iya, betul. Menanam saham juga memiliki badan pelindung yang jelas, yaitu pihak sekuritas dan juga pihak penjamin dari investor lainnya. Jadi dalam hal ini ya teman-teman, menabung di bank dan di saham itu sama-sama aman. Jangan, terlalu apa ya, sepaneng gitulah. Selanjutnya, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham, tuh. Dari segi keuntungan, memang menabung di bank itu imbal hasil yang kita dapat itu lebih kecil ketimbang, menabung di saham. Walaupun terkadang nih, ada juga beberapa investasi bank yang, menarik untuk dicoba dengan imbal hasil yang cukup besar, tetapi tetap sajalah ya yang menentukan tetap menabung di saham, teman-teman. Saham memiliki fluktuasi yang besar, itulah kenapa imbal hasilnya juga besar. Sedangkan, menabung di bank tidak ada fluktuasi nilai tabungannya. Nah, paling fluktuasi, di bank itu sebagai nilai rupiah terhadap mata uang asing ya, contohnya seperti dolar dan lain-lain lah. Intinya terhadap mata uang asing begitu. Selanjutnya itu, menabung di bank resikonya lebih kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Sangat betul sekali teman-teman. Menabung di bank itu resikonya sangat relatif kecil. Eee, hal ini dikarenakan karena apa? Karena instrumen investasi yang menawarkan tawaran terbilang, resikonya tuh cukup rendah. Mereka hanya menyimpan uang, nasabah ya dengan sedikit bunga dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan, banyaknya jumlah tabungan yang teman-teman punya. Kalau jumlah tabungan teman-teman semua sedikit, tentulah bunga tersebut juga pasti akan kecil. Nah, bagaimana nih kalau misalnya tabungan kita besar di bank begitu? Nah, kalau tabungan kita besar di bank, jadi jangan heran buat teman-teman seandainya uang teman-teman tidak akan bertambah dan malah berkurang biasanya. Hal itu kenapa coba? Karena uang tabungan, teman-teman semua masih belum mampu nih untuk menutupi biaya yang telah ditetapkan oleh bank tersebut gitu. Seperti biaya pajak lah, biaya administrasi keuangan untuk tiap bulan, biaya, yang menggunakan internet banking, e-banking dan sebagainya gitu, masih banyak lagi. Jadi, setidaknya tabungan teman-teman ini harus bisa menghasilkan bunga bank yang bisa menutupi biaya tersebut agar tabungan kita bisa meningkat begitu. Nah, kemudian gimana nih kalau menabung di saham, risikonya bagaimana gitu?
Nah, menabung di saham ini risikonya sangat besar, teman-teman. Nah, misal nih kita memiliki uang Rp1.000.000 ya, bisa berubah tuh uang Rp1.000.000 tersebut menjadi 500.000 dalam hitungan tuh tidak lama. Kalau misalnya di bank kan berbulan-bulan begitu ya. Kalau di saham tuh misalnya uang 1 juta yang kita dapat bisa berubah jadi 500.000 dalam hitungan per jam saja, teman-teman. Dan sebaliknya, uang 1 juta kita juga bisa berubah menjadi 1.500.000 dalam hitungan jam saja begitu. Eee, Bagaimana nih jika misalnya, kenapa gitu, kenapa bisa begitu, sampai sejam aja udah bisa mengurangi atau menambah. Nah, ini tuh bisa terjadi karena fluktuasinya yang begitu besar di dalam saham tersebut. Jadi bagi teman-teman yang ingin menabung di saham, ada baiknya siapkan mental atau, keegoisan kita lah, fisik kita yang jangan mudah terbawa emosi gitu. Strateginya, analisanya harus benar-benar kita pikirkan karena resiko akan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan menabung di perbankan, teman-teman. Jadi benar, eee, dari segi resiko, menabung di bank memang lebih menguntungkan dibandingkan menabung di saham, gitu. Selanjutnya, yang keempat ini ada menabung di bank kita hanya menjadi nasabah. Nah, tapi kalau menabung di saham, kita jadi investor, betul sekali. Jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah lah, otomatis dari bank tersebut. Sedangkan beda ya jika kita menabung di saham. Jika kita menabung di saham tuh kita akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan yang kita tanami di saham modal tersebut, teman-teman. Itulah keuntungan dari menabung di saham. Nah, menabung di bank akan mengamankan uang kita nih, tetapi jika menabung di saham, kita tidak akan mendapat keuntungan lain, yaitu keuntungan dari segi keamanan dan imbal hasil yang tinggi. Tuh. Eee, Selanjutnya itu yang kelima ada menabung di bank, uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak gitu ya. Eee, Keuntungan menabung di bank dibandingkan menabung di saham, terletak di inflasi yang mana menabung, di bank akan membuat uang Anda menjadi tergerus oleh inflasi ya. Ya betul, akan tergerus oleh inflasi, teman-teman. Hal ini, jika ada kemungkinan tergerus inflasi, jika uang yang kita punya di bank tersebut itu relatif kecil. Walaupun begitu, tapi sekarang bank itu sudah melakukan inovasi lah gitu, instrumen investasi lainnya begitu, yang ya untuk masyarakat itu lebih menarik menarik, masyarakat begitu. Kenapa? Tujuannya apa gitu? Tujuannya itu untuk menekan inflasi dari dana nasabah tersebut sebenarnya, tujuannya itu. Bahkan sekarang tuh pihak bank ya kebanyakan teman-teman, telah memainkan dana nasabahnya untuk nabung ke saham begitu. Tapi kalau kita menabung di saham nih, kita akan memiliki kemampuan untuk menghadapi inflasi dengan catatan saham yang kita investasikan tersebut bagus, bukan saham, seperti gorengan atau, klasteri lah begitu ya, yang resikonya besar tapi keuntungannya tuh masih terawang-awang begitu. Nah, hal tersebut tentunya menjadi tantangan nih bagi kita para investor begitu, untuk membeli saham, apakah nantinya atau perlu diperhatikan menabung saham itu resikonya sangat tinggi. Sehingga tidak akan ada tuh jaminan uang Anda akan berkembang atau malah jadi berkurang gitu. Dalam hal ini kita butuh manajemen uang yang baik begitu, teman-teman. Yang kelima yang keenam yang terakhir nih,
Menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti nih, sedangkan menabung di saham itu tidak. Betul sekali. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbal hasil yang pasti, yang mana jika kita menabung di bank, ya, kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulan. Sehingga kita tidak perlu khawatir nih akan imbal hasil yang, eee, ada pada tabungan kita begitu. Tetapi semua instrumen investasi itu yang ditawarkan oleh pihak bank itu sama ya, teman-teman. Karena ada juga nih instrumen investasi yang tidak pasti hasilnya. Seperti contoh, saya contohkan ya, unit link, dan hal tersebut tidak perlu kita khawatirkan jika kita hanya memiliki jenis tabungan biasa. Nah, jadi yang memiliki tabungan biasa ya jangan terlalu, khawatir gitu untuk unit link dan hal yang lebih menjerumus ke instrumen investasi begitu. Nah, beda halnya nih jika kita menabung di saham. Menabung di saham itu memiliki keuntungan yang imbal hasil yang cukup besar, tapi ini perlu diingat dan perlu diperhatikan buat teman-teman semua, imbal hasil tersebut itu tidak akan pasti. Jadi nih setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil seperti yang kita inginkan, kita sudah memikirkannya terlalu tinggi gitu ya, kadang turun, begitu sebaliknya. Nah, jadi terkadang imbal hasil di, saham ini besar, terkadang kecil begitu teman-teman. Bahkan mungkin nih, bisa saja malah, eee, imbal hasil yang kita dapat ini tidak ada sama sekali, mana nih hasil dari nabung saham ini gitu. Untuk itulah ayo, buat teman-teman semua kenapa kita harus memiliki teknik, strategi, analisa ya, dari tingkat keemosian dan lain-lain, itu teknik investasinya tuh harus tepat dan benar-benar tepat, harus kita belajar dan mempelajarinya, agar keuntungannya yang dapat kita peroleh itu secara maksimal, teman-teman. Lanjut ya, apa yang membuat saudara tidak menabung saham? Nah, mungkin bukan cuma saya hanya, akan membahas ya kebanyakan orang begitu. Yang pertama itu ketidaktahuan tentang menabung saham. Ketidaktahuan tentang menabung saham. Nah, kan, sekarang di era 4.0 itu sudah semuanya teknologi lah kita ketahui semua, tapi kan tidak semua orang paham dengan teknologi tersebut. Terus juga apa sih misalnya kita, "Ayo kita nabung saham," gitu, "ini gini, dijelasin gini gini." "Ah, saya nggak tahu," gitu kan, "nggak tahu tentang ini." Nah, terus juga keterbatasan modal tuh, modal yang kecil juga resikonya pasti akan tinggi. Sehingga mungkin, saya juga sama, saya pernah berinvestasi dengan berbeda aplikasi yang sekarang saya ketahui, terus ada ketakutan untuk menabung saham. Nah, ketakutan ini buat teman-teman banyaklah yang berpikirnya, "Wah, aman nggak nih uang kita?" Gitu. Beneran akan balik atau bakalan buntung begitu. Nah, jadi di sini selain karena harganya yang cukup terjangkau, sebenarnya menabung saham itu, berinvestasi saham juga sangat mudah dilakukan dan bersifat fleksibel. Betul sekali, sangat fleksibel. Kita hanya memandang komputer atau laptop atau HP kita untuk berinvestasi begitu. Tidak perlu kita mengeluarkan keluar rumah, apalagi sekarang era pandemi COVID-19 ini ya. Tentu kamu pun akan mendapat profit yang maksimal jika mampu menganalisa pasar dengan baik dan memilih saham yang tepat. Betul sekali, kita akan mendapat profit yang sangat maksimal jika mampu menganalisa pasar dengan baik dan memilih saham yang tepat. Betul sekali. Jika kita tidak bisa menganalisa pasar, kita tidak, asalah saya akan ikut untuk berinvestasi di saham gitu. Langsung aja jebret pakai cash, pakai akun real begitu.
tetapi kita tidak bisa nih, tidak tahu menganalisa pasarnya bagaimana, memilih saham yang tepat bagaimana, itu bakalan, eee, sejam pun, modal yang kita punya gitu, takutnya down teman-teman. Karena kadang juga emosi yang tidak stabil gitu. Saya pun pernah pernah down, pernah naik begitu. Ya, apa ya, misal kita menabung saham tuh ke depannya pasti, "Oh, ini loh ilmu, dapat ilmu lagi," ataupun membaca membaca di Google kan sekarang eranya teknologi ya teman-teman, begitu. Nah, ada sedikit catatan bagi saya, banyak penawaran investasi ilegal sehingga kebanyakan orang tuh takut berinvestasi, betul. Bukan hanya saham, sekarang tuh banyak penipuan-penipuan apalagi di aplikasi-aplikasi yang, ilegal begitu ya. Teman-teman pasti ketahui semualah banyak banget penipuan-penipuan sehingga untuk berinvestasi menjanjikannya, misal uang 1 juta 1 tahun kemudian dapat 10 juta dan lain-lain begitu teman-teman. Nah begitu selesai apa ya, tugas nomor 11. Selanjutnya tugas nomor 12 ini, eee, nah ini saya sudah menginstal Stockbit, RTI Bisnis, dan NeoHots. Di sini saya akan, eee, me apa ya, saya akan memberitahu ke teman-teman semua bagaimana sih cara membuat akun Stockbit begitu ya. Nah, akun Stockbit ini yang jika kita sudah mempunyai, aplikasinya, aplikasi Stockbit, nah di sini kita akan muncul pertama nih di layar sebelah kiri teman-teman semua. Di sini ini adalah tampilan awal yang jika kita membuka aplikasi akan tampil seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai, akun di ini, silahkan teman-teman tinggal klik login ini yang warna hijau nih, sebelah kiri. Nah, jika belum, nanti saya akan, bagaimana tutorialnya ya. Ini, kita klik daftar teman-teman, klik daftar lalu kita akan muncul dengan ini, daftar dengan Google, daftar dengan Facebook, atau daftar dengan email ya, begini. Selanjutnya jika saya milih daftar dengan email teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini di ini, sebelah kiri nih, diberi jalan seperti ini, "Apa alamat email kamu?" Nah, di sini kita klik aja, kita tulis emailnya teman-teman itu apa, klik selanjutnya, lalu nanti muncul siapa nama lengkap kamu gitu ya, ini nama lengkap teman-teman semua, lalu klik lanjut juga, selanjutnya ini membuat username teman-teman, username nah, ini ada beberapa catatan buat username teman-teman. Jika nama teman-teman semua ini tidak bisa ya, ada tanda merah biasanya di bawah ini, itu jangan dispasi atau misal nama aja begitu terus ada tanda merah, coba teman-teman tuh beri, angka gitu, kode kode unik teman-teman semua agar, bisa mungkin akun tersebut sudah digunakan orang lain jadi, teman-teman bisa ya menggunakan angka-angka ditambahin angka gitu, misalnya nama Afan Fauzi, belakangnya 11111 atau 22212345678 begitu. Lalu teman-teman silakan klik selanjutnya, lalu di sini teman-teman diminta untuk membuat password teman-teman ya, minimal 6 karakter, lebih ya nggak apa-apa, yang penting jangan kurang dari 6. Klik selanjutnya. Nah, teman-teman nanti diminta untuk memasukkan nomor telepon, nomor ponsel teman-teman semua. Nah, ini nomor saya, lalu klik selanjutnya. Nah, nanti di sini ada memverifikasi bahwa Anda bukan robot. Nah, betul, masalahnya, sekarang tuh banyak ya orang-orang yang cerdas yang, wah, eee, apa nih kode OTP-nya gitu, biasanya kode OTP gitu. Banyak sekali orang-orang cerdas itu, tetapi salah. Orang cerdas tersebut tuh salah memanfaatkan kecerdasannya itu, gitu. Jadi takutnya disalahgunakan, biasanya, suruh kalau misalnya HP-nya ini
udah ada, kayak security-nya begitu, udah otomatis udah memverifikasi, kalau belum ya nanti tinggal pilih ya, ada kok. Setelah itu nanti ini, kode verifikasi gitu. Di SMS teman-teman, nomor yang tadi sudah didaftar, nanti ada, kode verifikasinya, silakan teman-teman masukkan di yang sebelah kiri ini, lalu teman-teman silakan klik selanjutnya. Nah, di sini cari dan follow saham favoritmu gitu. Di sini banyak saham yang sudah ada nih, seperti contoh Astra Agro Lestari, Adikarya Persero Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero gitu ya. eee, Astra Internasional Tbk gitu, tinggal teman-teman yang suka yang mana silakan tambahkan, klik tambah tambah tambah, klik done gitu teman-teman. Nah, ini tampilan awal jika kita sudah login nih, Stockbit ya, untuk mengetahui bahwa kita sudah ini, klik aja yang sebelah ini, layar yang teman-teman lihat yang sebelah kiri, ada strip 3 ini diklik. Nah, lalu muncul di sini akun teman-teman semua. Silakan untuk mengganti foto profil dan lain-lainnya, silakan klik view profil. Begitu, selesai teman-teman. Selanjutnya cara membuat akun RTI. Nah, jika yang sudah menginstal akun RTI yang tadi sudah diinstal di Play Store maupun di komputer itu sama seperti ini tahapannya teman-teman. Ini dia tampilan awal RTI bisnis ya teman-teman. Silakan teman-teman klik yang sama seperti yang tadi Stockbit yang garis 3 sebelah kiri. Di sini teman-teman akan tampil seperti ini, login atau register. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempunyai email ataupun, apa ya, mempunyai login RTI, silakan untuk langsung login bisa. Yang belum, mari kita belajar, kita klik register nih, nanti, RTI bisnis ini, menampilkan seperti ini yang sebelah kanan layar saya. Ada email, password, konfir konfirmasi password ya, mobile-nya, nomor HP, kita masukkan. Kenapa konfirmasi password lagi? Karena mungkin demi keamanan. Jangan lupa kita beri centang ya, I have read and agree to the term and condition and privacy policy. Mungkin ini untuk, bahwa kita syarat-syaratnya untuk menjadi member RTI bisnis gitu loh. Klik register. Nah, nanti kita nanti kita nih yang sebelah kiri, please make sure, tolong cek email ya untuk validasi gitu. Untuk verifikasi email kita klik yes, lalu, otomatis aplikasi tersebut akan ini, please check your email to verify within 5 day gitu ya. Jadi, paling lama verifikasi email itu 5 hari, teman-teman. Tapi ini saya langsung cek email ya, bisa langsung ini. Nah, ini ada email dari RTI, "Welcome to RTI Business. Thanks for join RTI Business. To verify your email address, please click the below link." Nah, kita klik nih yang warna ini, biru ini nih, yang http akun rti.co.id. Setelah itu untuk verifikasi diklik, kita masuk ke browser, your email address has been successfully verified. Nah, jadi, intinya email kita tuh sudah memverifikasi bahwa RTI bisnis ini, eee, daftar gitu ya, kita sudah daftar ke RTI bisnis begitu. Setelah itu, langsung saja kita kembali lagi ke aplikasi RT Bisnis, kita login, masukkan email dan password teman-teman semua, lalu login dan, nah ini contohnya yang sebelah kiri saya sudah login, langsung nih ada kita klik yang garis 3 seperti tadi yang di Stockbit sama RTI Bisnis tuh yang pertama, di sini ada garis 3 lalu ini akan tampil alfanfuji99@gmail.com. Untuk mengedit profil silahkan klik My Profile, lengkapi, foto, alamat, dan lain-lain mungkin ya.
Begitu, terima kasih. Tugas nomor 2, tugas nomor 11, dan tugas nomor 12 dari mat mata kuliah Komputer Bisnis 2 sudah. Mohon maaf, bila ada salah-salah kata. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.